Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nova Nurul Azizah, NPM 1901012041, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang fikih munakahat. Poin ke-9 adalah walimatul ursy. Boleh dilakukan secara Islamiyah dan tidak boleh saling mengumbar aurat. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan bertemu, yang bertemu sewajarnya saja antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu boleh jika dilakukan secara bersamaan atau di tempat yang ramai, tidak berdua saja. Adapun dibolehkannya tersebut ada 5 syaratnya. Yang pertama, semuanya menutup aurat, tidak ada yang mengumbar aurat. Yang kedua, matanya atau pandangannya sama-sama menjaga. Yang ketiga, yang dibicarakan itu hal-hal yang baik saja. Kemudian yang keempat, tempatnya itu mulia atau terhormat. Yang kelima, tidak boleh berdempetan atau berdesak-desakan sehingga terjadinya jasad antara jasad satu dan jasad lainnya itu saling bersentuhan. Itu tidak diperbolehkan, sehingga itu bisa menjadikan timbulnya syahwat. Nah, itu yang dibahayakan. Kemudian menurut mazhab Hambali, acara walimatul ursy itu merupakan suatu jamuan yang diselenggarakan untuk merayakan suatu pernikahan pasangan pengantin. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari walimatul ursy. Yang pertama, untuk mengumumkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu sudah sah menikah dan diharapkan tidak jadi fitnah, tidak akan terjadinya fitnah. Kemudian yang kedua, itu memohon doa restu dari para tamu. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk bersedekah. Kemudian poin yang ke-10 yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Hak suami terhadap istri yang paling pokok yaitu yang pertama, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang kedua, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Jadi kita ceria terus gitu ya. Jangan sampai kita bermuka masam di hadapan suami. Jadi itu tidak enak dipandang. Yang kelima, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Jadi taat kepada suami itu hanyalah dalam hal-hal kebaikan saja yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika suami itu memerintahkan kemaksiatan kepada istri, maka istri harus menolaknya dengan catatan tidak marah-marah, tidak membentak suami, dan diberi pengertian mengapa dia menolak perintah dari suaminya tersebut. Nah, di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suami. Jadi ketika istri mau keluar rumah saja itu harus izin kepada suami. Jika diizinkan ya boleh keluar. Jika tidak diizinkan ya sebaiknya tidak keluar. Nah, kewajiban suami terhadap istri pula ada 4. Yaitu yang pertama, memberi nafkah lahir dan batin ya. Kemudian yang kedua, memberi pelayan. Jika istrinya itu meminta bantuan kepada suami, maksudnya itu minta dibantukan mencarikan pelayan untuk dalam rumah tangga mereka, maka suami harus bisa memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi nafkah bersetubuh. Yang keempat, memberi pakaian dan tempat tinggal. Selanjutnya poin yang 11 ada hak dan kewajiban istri terhadap suami. Nah, jadi hak istri itu pertama diperlakukan dengan baik oleh suami. Yang kedua, dimaafkan kesalahannya. Jika istri memiliki kesalahan, maka suami harus bisa memaafkan dan menasehati istrinya. Kemudian yang ketiga, dijaga oleh suaminya.
Yang keempat, rahasianya tidak disebarkan. Jadi rahasia suami tidak disebarkan oleh istri, rahasia istri tidak disebarkan oleh suami. Yang kelima, diajak musyawarah dalam berbagai hal untuk kebaikan keluarganya tersebut. Jadi dalam hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami itu tertera di pasal 83 kewajiban istri. Ayat pertama berbunyi, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat kedua berbunyi, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa memanage waktu, memanage keuangan. Kemudian Slamet Abidin dan H. Aminuddin mengatakan bahwasanya kewajiban istri itu yang pertama, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Jadi istri diharuskan bisa memasak makanan kesukaan suami. Yang kedua, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. Yang ketiga, ridho dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami. Jadi ketika suami memberikan nafkah, seberapapun itu, besar kecilnya, sebagai istri itu harus bisa menerima dan bersyukur dan mendoakan suaminya supaya dilancarkan rezekinya. Yang keempat, selalu berhias dan bersolek untuk suami. Jadi tidak hanya untuk ketemu teman-teman, ketemu rekan kerja atau menghadiri pesta saja bersoleknya, tetapi ketika bersama suami pun harus bersolek. Itu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Jadi ketika bersama suami, jangan sampai kita tidak terlihat enak dipandang. Nah, harusnya kita itu bisa menjadi istri yang menyenangkan mata bagi suami. Yang kelima, mendukung suami untuk terus maju dan tidak mempersulit suami. Seperti itu ya. Untuk poin ke-12 yaitu ada nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Jadi di dalam pernikahan itu harus adanya tempat tinggal untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti apa nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama tersebut? Nah, kita tuntaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk pengertian nafkah sendiri, yaitu menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya, dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu pengertian dari nafkah. Kemudian kiswah atau pakaian, atau yang sering disebut kain ya, pakaian, merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi kita itu butuh ya pakaian ya, untuk melindungi dan menutupi dirinya. Ya, untuk melindungi dan menutupi aurat. Nah, karena perempuan itu segala sesuatunya itu aurat, beda dengan laki-laki ya. Laki-laki auratnya ya hanya seperti itu saja ya. Maksudnya itu tidak sedetail seorang perempuan. Nah, ini adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam keluarganya. Jadi suami itu wajib memberikan pakaian kepada istri. Tidak perlu banyak, tidak perlu yang harganya mahal, tidak perlu, sesuai dengan kemampuan dari sang suami tersebut. Kemudian tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah atau struktur lain ya, seperti rumah, apartemen, ataupun ya sekalipun ya kontrakan itu ya termasuk tempat tinggal ya, yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Nah, jadi di dalam rumah tangga istri itu berhak meminta tempat tinggal kepada suami dengan catatan sesuai kemampuan suami. Suaminya mampu untuk mengontrakkan ya tidak apa-apa, awal-awal kontrak terlebih dahulu, kemudian kan bisa membeli tanah ataupun nanti selanjutnya bisa membangun rumah sendiri.
itu tidak apa-apa. Jangan sampai istri itu menuntut terlalu berlebihan kepada suami yang membuat suaminya itu tertekan. Ya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi untuk tempat tinggal sendiri itu ada fungsinya ya. Yang pertama sebagai tempat berteduh dan berkumpulnya keluarga. Yang kedua itu tempat mendidik orang tua kepada anaknya. Yang ketiga itu tempat istirahat tentunya ya, dari segala aktivitas seharian gitu ya. Terus kita pulang ke rumah untuk beristirahat. Yang keempat itu untuk bersenang-senang dengan keluarga. Jadi family time ya. Jadi ada kesenangan tersendiri di dalam keluarga tersebut ketika rumah tangganya itu bisa tentram, bisa aman, damai, dan bahagia. Kemudian poin ke-13 yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta menurut bahasa yaitu suatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan, baik berwujud materi maupun manfaat. Contohnya yaitu perhiasan seperti emas, perak, dan lain sebagainya, hewan, dan tumbuhan, atau manfaat dari sesuatu seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kedudukan harta dalam pernikahan. Ayat pertama berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2 berbunyi, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menemukan lain. Kemudian, poin ke-14, hukum nikahi wanita yang pernah berzina. Jumhur ulama mengatakan boleh menikahi perempuan yang telah berzina, akan tetapi beberapa imam mazhab mengemukakan pendapatnya. Di antaranya, Imam Ahmad bin Hambal memberikan syarat perempuan yang melakukan zina boleh dinikahi jika ia telah bertaubat. Maka dia tidak boleh dinikahi oleh orang yang pernah berzina dengannya atau orang lain ingin menikahinya. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama salaf, karena taubat itu bisa membersihkan nama orang yang pernah melakukan zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atiba'u minad dzunbi kaman la dambalah." Artinya, orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa atau dihapus. Ibnu Majah Al-Baihaqi, hadis hasan sahih. Bahkan Ibnu Taimiyah mengharuskan untuk menguji apakah perempuan yang berzina benar-benar telah bertaubat. Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik tidak mensyaratkan taubat bagi penzina yang akan dinikahi. Selanjutnya, Imam Asy-Syaukani berpendapat hadis ini menjadi dalil bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang telah berzina. Demikian juga dengan laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang pernah melakukan zina. Karena ayat ini sangat jelas mengatakan keharamannya. Ini adalah pendapat yang independen. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwasannya zina merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan sahnya pernikahan. Pendapat ini juga diambil oleh Al-Hasan. Harus kita ketahui, balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan, bukan dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anhu dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanitanya baik pula yang menjadi istri beliau. Dan mereka yang baik-baik
dan menjaga kehormatannya akan dipasangkan dengan orang yang baik pula. Ini adalah hukum Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Karena ayat ini kita bisa melihat dalam kehidupan nyata, mereka yang pernah melakukan perbuatan zina atau keji biasanya juga akan mendapatkan pasangan yang pernah melakukan zina. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai seperti itu karena kita bisa menyesal nantinya. Dan kita ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-15, ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya perjanjian perkawinan yaitu bisa wajib, bisa sunnah, mubah, dan makruh, ataupun bisa haram. Sebagian suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk dalam aspek fikih muamalah. Pada dasarnya, para pihak bebas melakukan apa saja selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer, bahwasanya hukum asal praktek muamalah boleh dilakukan. Jadi intinya merujuk pada hukum yang menurut Imam Syafi'i tadi, ya, penggolongan hukum tersebut membuat perjanjian perkawinan itu hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Jadi adanya perjanjian perkawinan itu boleh dilakukan selama isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar dari asas-asas hukum dalam Islam. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Ada kesalahannya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.